Bab 988. Pulanglah ke tempat asal kalian. Raja Guan langsung berdiri, lalu memegang walkie-talkie, dan bertanya, apa yang terjadi? Katakan yang jelas. Itu. Orang itu baru ingin bicara, namun suara batuk terdengar, selanjutnya tidak ada suara apapun lagi. Semua orang di sana tahu jelas, orang yang memberikan laporan tadi sudah meninggal. Di saat ini, beberapa energi yang mengerikan, tiba-tiba muncul di dalam kota Raja Guan. Bajingan, bagaimana cara mereka masuk ke dalam istana Raja Guan? Raja Guan berteriak dengan kesal, ekspresinya terlihat sangat keji. Beberapa petinggi di dalam sana juga berdiri, ekspresi mereka semua terlihat serius. Sepertinya, petarung dari aliansi keluarga kerajaan sudah datang. Ada orang yang berkata, nada bicaranya dipenuhi dengan kecemasan. Saat ini, seluruh kota Raja Guan ditutupi awan hitam, membuat orang merasa sangat tertekan. Di luar sana sudah terdengar suara alarm, dapat diketahui petarung dari aliansi keluarga kerajaan sudah datang. Yang membuat mereka merasa teranam adalah, 4 gerbang dari kota Raja Guan mengeluarkan suara alarm. Terlihat jelas, keempat gerbang telah menerima serangan. Untungnya mereka sudah memiliki persiapan sejak awal, 4 keluarga besar kota Raja Guan sudah mengutus petarung terbaik mereka ke 4 gerbang besar. Bagaimanapun tempat ini adalah kota Raja Guan, meskipun aliansi keluarga kerajaan datang, jika ingin melesatkan serangan untuk memecahkan barisan pertahanan, mereka tetap akan kesulitan. Semuanya jangan cemas, aku telah membagikan petarung-petarung terbaik di kota Raja Guan ke 4 gerbang kota. Raja Guan terlihat tenang, dia kembali ke posisinya, memandangi semua orang, lalu berkata, meskipun petarung alam Raja Puncak datang, dan ingin memecahkan ke-4 gerbang kota kita, itu tetap hal yang sulit. Ketika mendengar ucapan Raja Guan, sekumpulan petinggi kota Raja Guan menghela nafas lega. Raja Guan benar, kami sudah memutus jebakan di istana Raja Guan, meskipun aliansi keluarga kerajaan sangat kuat, mereka tetap akan sulit masuk, kecuali mereka adalah pasukan terbaik yang mereka kirimkan. Lalu ada seseorang yang berkata lagi, aku harap seperti itu. Beberapa orang berkata, meskipun petarung-petarung sudah dikumpulkan, namun semua orang tetap merasa cemas. Bagaimanapun kali ini yang mereka hadapi adalah aliansi dari 4 keluarga kerajaan. Raja Guan, gawat, gerbang timur sudah kehilangan pertahanan. Di saat semua orang mengira pertahanan kota Raja Guan sangat kuat, kepala keluarga Tian tiba-tiba berkata dengan ekspresi yang buruk. Apa, gerbang timur sudah kehilangan pertahanan? Raja Guan juga tercengang, gerbang timur dipegang oleh petarung dari keluarga Tian, meskipun tidak begitu kuat, namun bukankah seharusnya tidak hancur begitu cepat? Dari pertama kali mereka mendapatkan kabar hingga sekarang, bukankah masih belum 5 menit? Keluarga Tian merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di kota Raja Guan. Kepala keluarga Tian memiliki kemampuan yang sudah mencapai alam Raja Puncak, sudah setara dengan Raja Guan. Dan di keluarga Tian, ada beberapa petarung alam Raja tahap akhir. Terlebih lagi, di setiap gerbang kota, semuanya terdapat penjagaan dari petarung terbaik keluarga kerajaan Guan. Dengan pertahanan yang begitu kuat, kenapa hanya bertahan 5 menit? Raja Guan, gerbang barat kehilangan pertahanan. Tiba-tiba, datang lagi sebuah kabar buruk. Yang bicara adalah Wawan Lin, wajahnya sangat pucat, dia terlihat tidak berdaya. Raja Guan lebih terkejut lagi, 2 gerbang kota hancur bersamaan, hal ini membuatnya sangat kesal. Kedua matanya terlihat merah, lalu berakta, kelihatannya, mereka sudah yakin untuk memusnahkan keluarga kerajaan Guan. Bukankah mereka juga telah mengutus petarung alam Raja Puncak datang ke kota Raja Guan? Orlando Jiang terlihat muram, lalu berkata, bagaimanapun petarung terbaik dari ke-4 kerajaan juga akan sulit menghadang mereka. Meskipun sulit, kita tetap harus bertahan. Raja Guan berteriak, dia langsung berdiri, memandangi semua orang, lalu berkata dengan nada dingin, jika seperti itu, maka hanya bisa kita yang menyambut serangan.
Raja Guan benar, sekarang sudah waktunya kita keluarga kerajaan Guan berjuang. Hanya dengan bertarung, kita baru memiliki harapan. Wawan Lin langsung berdiri, dan berkata dengan kesal. Demi kota Raja Guan, kami akan berjuang. Orlandi Jiang berdiri dan berkata, mari kita hadapi mereka. Seketika, sekumpulan petinggi dari kota Raja Guan berkata, dan mereka semua sangat bersemangat. Kota Raja Guan sudah lama tenang, sudah lama tidak pernah menghadapi ancaman seperti ini lagi. Dan ini adalah satu-satunya kota Raja Guan bersatu setelah begitu lama. Siapapun tahu, jika akal, maka seluruh kota Raja Guan akan menjadi budak dari aliansi keluarga kerajaan. Di bawah pimpinan Raja Gugan, sekumpulan kepala keluarga besar pergi keluar dengan membawa anggotanya. Saat ini, di dalam istana Raja Guan, di mana-mana terjadi ledakan, aroma asap tercium dengan kental. Malam ini akan terjadi pertarungan yang mengenaskan, dengan kemampuan satu kota, bagaimana cara menghadapi serangan dari 4 keluarga kerajaan. Duang. Di saat ini, tiba-tiba ada suara yang keras. Di saat semua orang terkejut, ada belasan-belasan mobil militer datang. Selanjutnya, dari setiap mobil militer, ada belasan prajurit dengan senapan yang turun. Dalam waktu 10 detik, di dalam istana Raja Guan, muncul ratusan tentara, dan setiap tentara memancarkan aura yang kuat. Krek. Suara senjata terkokang muncul, di tengah malam seperti ini, suaranya sangat mencolok. Para petarung aliansi keluarga kerajaan yang sedang bertarung, saat ini juga berhenti. Semuanya berhenti. Hendrik Hong selaku komandan tertinggi dari wilayah perang kota Raja Guan berteriak. Ratusan tentara bersenjata maju ke Depin, seketika 20 petarung aliansi keluarga kerajaan yang sudah masuk ke dalam istana Raja Guan terkepung di tengang. Melihat Hendrik Hong membawa pasukannya dari wilayah perang muncul, semua petinggi dari kota Raja Guan menghela nafas. Sejak kapan, wilayah perang juga ingin ikut campur dalam masalah keluarga kerajaan? Hotin Zeng dari keluarga kerajaan Bai berdiri di posisi paling depan, lalu menatap Hendrik Hong sembari bertanya. Saat ini, tubuhnya memancarkan aura dari alam Raja Punak, aura ini jauh lebih kuat dari alam Raja Puncak yang biasa. Hendrik Hong selaku komandan tertinggi wilayah perang di kota Raja Guan kekuatannya hanya alam Raja Puncak. Namun Hotin Zeng yang ada di depan ini, ternyata setengah langkah ke alam dewa. Hal ini membuat Hendrik Hong merasakan tekanan yang besar, namun memangnya kenapa, dengan adanya keberadaan dari perbatasan utara itu, meskipun Hotin Zeng kuat, selama dia berani sembarangan, maka dia hanya akan mati. Mengenai masalah keluarga kerajaan, kami wilayah perang tidak peduli, kami hanya peduli dengan keamanan di kota Raja Guan, tidak peduli kalian siapa, jika kalian berani datang ke kota Raja Guan, maka itu berhubungan dengan wilayah perang. Hendrik Hong menatap Hotin Zeng, lalu berkata dengan nada dingin. Hotin Zeng berkata, kamu kira dengan senapan itu, kalian sudah bisa memusnahkan kami. Sebagai petarung alam Raja Puncak, peluru memang tidak akan bisa membunuh mereka. Jangankan alam Raja Punak, bahkan alam Raja tahap akhir juga bisa menghindari peluru. Di pasukan aliansi keluarga kerajaan ini, kemampuan yang paling lemah adalah alam Raja tahap akhir. Jadi meskipun dibidik oleh ratusan tentara dari wilayah perang, mereka sama sekali tidak takut, mereka justru tersenyum. Hendrik Hong menyipitkan matanya, tatapannya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, mereka ini sedang memprovokasi dirinya. Aku berikan kalian waktu 10 menit, pergi dari sini, atau jangan salahkan wilayah perang bersikap tidak sungkan. Hendrik Hong berkata, wajahnya terlihat datar, seperti sama sekali tidak takut dengan 20 petarung dari aliansi keluarga kerajaan ini. Sepertinya, wilayah perang kota Raja Guan sudah memutuskan berselisih dengan aliansi keluarga kerajaan. Hotin Zeng menyipitkan matanya, lalu berkata, jika seperti itu, maka tidak perlu banyak bicara, kita bertarung saja. Duang. Setelah berkata, energi yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Di waktu yang bersamaan,
19 petarung dari aliansi keluarga kerajaan yang lainnya juga mengeluarkan energi mereka, membuat mereka menjadi terlihat mengerikan. Wajah Hendrik Hong menjadi terlihat muram, dia sama sekali tidak panik, dia dengan kesal berteriak, "Aliansi keluarga kerajaan, kalian sudah memutuskan untuk melawan." Di saat ini, ada energi yang mengerikan muncul, energi itu bahkan membungkus seluruh istana Raja Guan. Seketika, ekspresi para petarung dari aliansi keluarga kerajaan berubah. Bahkan Ho Tin Zeng yang merupakan terkuat saat ini juga merasa tertekan. Dia tahu jelas, pemilik suara ini kemampuannya sangat kuat, dan mungkin sudah mencapai alam dewa. Detik selanjutnya, suara yang agung muncul dari atas ke bawah, "Dari mana kalian datang, maka pulanglah ke tempat asal kalian." Bersambung. Bab 989. Misi telah gagal. Orang-orang dari kota Raja Guan juga merasakan energi yang kuat ini, ekspresi mereka semua langsung menjadi bersemangat. Ho Tin Zeng selaku penanggung jawab dari pasukan aliansi keluarga kerajaan terlihat tertekan, dia berusaha melepaskan energinya, untuk menahan tekanan dari petarung alam dewa tersebut. "Kamu siapa? Apakah bisa menunjukkan diri?" Ho Tin Zeng memandang ke tengah udara, lalu bertanya, "Pergi." Namun yang menjawabnya hanyalah satu kata. Ho Tin Zeng yang begitu kuat ternyata tubuhnya tersentak karena teriakan tersebut, lalu tubuhnya mundur setengah langkah. "Apa?" Petarung dari aliansi keluarga kerajaan melihat Ho Tin Zeng mundur setengah langkah, seketika mereka semua tercengang. Dari 20 petarung aliansi keluarga kerajaan, Ho Tin Zeng adalah yang terkuat, kemampuannya sudah sangat dengan setengah langkah ke alam dewa. Bahkan para raja dari keluarga kerajaan mungkin juga bukan lawannya. Namun saat ini, petarung misterius itu, dengan satu eriakan, membuat Ho Tin Zeng mundur setengah langkah. Meskipun hanya setengah langkah, namun dia itu mundur karena teriakan satu kata, dapat dibayangkan seberapa mengerikannya kekuatan dari petarung yang belum menunjukkan diri tersebut. Sebaliknya, satu persatu orang dari kota Raja Guan terlihat bersemangat, bahkan Raja Guan tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan dia merasa darah di tubuhnya mendidih. Apakah ini adalah kekuatan dari seorang alam dewa? Ho Tin Zeng menahan rasa takut di dalam hatinya, lalu dari kedua matanya muncul niat bertarung yang kental, dia berkata, "Kamu saja tidak menunjukkan diri, namun kamu meminta aku pergi, meskipun kamu ini petarung alam dewa, bukankah kamu sudah keterlaluan?" Duang. Di saat Ho Tin Zeng selesai berkata, suara yang keras terdengar, tanah seketika berguncang. Semua orang terkejut, di depan kaki Ho Tin Zeng, muncul sebuah batu singa yang tingginya mencapai 2 meter. Batu singa itu mendarat di depannya, dapat dibayangkan, seberapa terkejutnya Ho Tin Zeng saat ini. Tidak hanya Ho Tin Zeng, petarung dari aliansi keluarga kerajaan yang lainnya, dan juga petarung dari Raja Kota Guan juga tercengang melihat hal ini. Batu singa itu beratnya mencapai beberapa ton, namun dilempar keluar begitu saja, dan ternyata dengan sangat akurat mendarat di depan Ho Tin Zeng. Seberapa besar kekuatan orang yang melakukan hal itu baru bisa melakukannya. Ho Tin Zeng berdiri di tempat, punggungnya sudah mengeluarkan keringat dingin. Jika tadi dia masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan petarung misterius itu, maka sekarang hanya tersisa rasa takut. Petarung itu belum menunjukkan diri, namun dia sudah melempar batu singa ke depannya, dan batu singa itu mendarat dengan melekat di hidungnya. Hal ini menunjukkan, pengendalikan kekuatan orang itu sudah sangat tinggi. Jika orang itu ingin membunuhnya, maka dia hanya perlu sedikit merubah kekuatannya saja, maka batu singa yang tingginya 2 meter itu akan mendarat di tubuhnya. Meskipun dia adalah petarung yang sudah mendekati setengah langkah ke alam dewa, namun di bawah serangan yang begitu besar, dia tetap tidak akan bisa bertahan hidup. "Maaf telah mengganggu." Ho Tin Zeng kembali sadar, dia terlihat ketakutan, lalu memberi salam ke tengah udara sembari berkata. Setelah berkata, dia langsung memberikan perintah, "Ayo pergi."
Tunggu. Petarung dari aliansi keluarga kerajaan bersiap pergi, namun suara itu muncul lagi. Petarung aliansi keluarga kerajaan yang baru melangkah langsung berhenti, mereka semua terlihat ketakutan. Raja Guan. Suara misterius itu kembali muncul. Tubuh Raja Guan tersentak, dia segera berkata dengan penuh hormat, siap. Hitung total kerugian, kematian satu orang akan dihitung 1 miliar, terluka berat dihitung 5.000 juta, sedangkan luka ringan dihitung 100 juta. Suara misterius itu tidak berhenti, aliansi keluarga kerajaan hanya ada waktu 10 menit, jika uang kompensasi tidak tiba, maka akan dibunuh tanpa ampun. Baik. Mendengar suara misterius itu, Raja Guan menjawab dengan penuh semangat. Sedangkan ekspresi para petarung dari aliansi keluarga kerajaan terlihat sangat buruk. Tadi ketika mereka masuk, mereka telah membunuh banyak orang, dan telah melukai banyak orang. Jika dihitung sesuai permintaan suara misterius itu, maka aliansi keluarga kerajaan akan rugi besar. Namun apa yang bisa mereka lakukan? Orang itu masih belum menunjukkan diri, namun mereka sudah merasa tidak berdaya. Selama orang itu bersedia, dia dapat membunuh mereka sekarang juga, dan selamanya mati di tempat ini. Meskipun mereka ada 12 orang, memiliki kemampuan untuk memusnahkan keluarga kerajaan Guan, namun dengan adanya perlindungan dari suara misterius itu, mereka sekarang bahkan tidak memiliki keberanian untuk bicara. Di waktu yang bersamaan, di Qingwang City, di dalam istana Raja Bai. Raja Bai sedang duduk sembari rapat dengan panggilan video, kita raja dari keluarga kerajaan yang lainnya juga sedang di dalam panggilan video. Sejak petarung dari aliansi keluarga kerajaan pergi ke kota Raja Guan, mereka tidak tidur, mereka terus menunggu kabar baik. Matahari sudah bersinar lagi. Raja Bai menoleh keluar jendela, lalu berkata. Raja Chao melihat waktu, lalu berkata, jam 5 akan tiba, pasukan aliansi keluarga kerajaan seharusnya sudah tiba di kota Raja Guan bukan? Seharusnya sudah sedang dengan petarung dari kota Raja Guan. Raja Ma juga berkata. Raja Sue mengangguk, jika dihitung sejak pasukan aliansi keluarga kerajaan pergi, di waktu ini, seharusnya pertarungan sudah berakhir. Seharusnya melenyapkan keluarga kerajaan Guan tidaklah sulit bagi pasukan yang tergabung dari 20 petarung alam Raja Puncak dan alam Raja tahap akhir. Hanya saja, hingga saat ini masih belum ada kabar, mungkin. Raja Sue hanya berkata seperti itu saja, dia tidak melanjutkan ucapannya lagi, namun ada kecemasan di dalam tatapannya. Apa yang harus ditakuti? Beberapa raja yang lain bertanya. Mereka sudah menebak, namun mereka tidak berani mengatakannya keluar. Di saat ini, ada notifikasi dari atas layar. Seketika, keempat raja dari 4 keluarga kerajaan menoleh ke arah layar, dan mereka semua melihat notifikasi tersebut. Seketika, ekspresi mereka semua berubah. Ini adalah panggilan video untuk 5 keluarga kerajaan, hanya kelima keluarga kerajaan yang bisa mengirimkan permintaan masuk. Saat ini anggota aliansi keluarga kerajaan ada di sana, hanya Raja Guan yang tidak ada. Berarti sudah diketahui jawabannya dari mana permintaan video ini berasal. Raja Bai adalah ketua dari ruangan panggilan video tersebut. Seketika semua orang menoleh ke arah Raja Bai. Mungkin, aliansi keluarga kerajaan sudah memusnahkan keluarga kerajaan Guan, dan ini adalah permintaan dari Hotin Zeng. Raja Bai bergumam. Beberapa raja yang lain tidak menjadi tenang karena ucapan Raja Bai ini. Karena mereka semua tahu jelas, ruang rapat panggilan video keluarga kerajaan memiliki kata santi, kecuali raja dari keluarga kerajaan, maka orang lain tidak bias masuk. Raja Bai menarik nafas yang dalam, lalu menerima permintaan tersebut. Di saat tersambung, muncul wajah yang familiar di dalam layar. Hahaha. Ketika wajah familiar itu muncul, Raja Bai langsung tertawa, dan dengan senang berkata, bagus. Tidak heran kamu adalah penjaga terkuat dari keluarga kerajaan Bai, ternyata kamu memang tidak membuat aku kecewa, bagus. Karena senang, Raja Bai mengatakan kata bagus hingga beberapa kali. 4 raja yang lainnya akhirnya merasa tenang. Baguslah.
tugas pertama aliansi keluarga kerajaan telah berhasil. Raja Chao juga berkata dengan senang. Raja Ma juga tersenyum dan berkata, tidak heran kalian adalah pasukan dari aliansi keluarga kerajaan, ternyata kalian memang tidak membuat kami kecewa. Keluarga kerajaan Guan sudah musnah, mulai hari ini, di Hushu hanya ada 4 keluarga kerajaan. Setelah kita menguasai desa Emperor, maka kita 4 keluarga kerajaan akan kembali ke masa jaya seperti ratusan tahun lalu. Raja Sui juga berkata dengan penuh semangat. Hanya saja, ekspresi Hotin Zeng yang ada di layar terlihat sangat kacau. Di saat keempat keluarga kerajaan sedang sangat senang, muncul lagi sebuah wajah yang familiar. Selanjutnya, suara yang mencibir terdengar, semuanya, kita berjumpa kembali. Ada hal menyenangkan apa, kenapa kalian begitu senang? Bagaimana jika kalian mengatakannya, sehingga aku juga ikut senang? Keempat raja dari aliansi keluarga kerajaan sebelumnya masih tertawa dengan senang, seketika tawaan mereka terhenti, wajah mereka menjadi pucat. Karena, selain Hotin Zeng, mereka melihat wajah familiar yang tidak ingin mereka lihat, dia adalah Raja Guan. Raja Guan. Senyuman di wajah Raja Bai menghilang, wajahnya terlihat muram, lalu dia berteriak. Ekspresinya itu terlihat seperti ingin mencabik-cabik Raja Guan. 3 raja yang lainnya juga sama, semuanya terlihat ganas. Hahaha. Raja Guan tidak dapat menahan tawanya, apakah kalian tahu? Melihat kalian yang ingin membunuhku seperti ini, namun tidak bisa, aku merasa sangat senang. Kamu sedang cari mati. Raja Bai berkata dengan niat membunuh yang kuat. Sudahlah, tidak perlu banyak bicara lagi, aku akan membiarkan penanggung jawab dari pasukan aliansi keluarga kerajaan kalian yang bicara. Raja Guan tersenyum dan berkata. Setelah berkata, dia langsung duduk di sofa, lalu ekspresinya terlihat sangat puas. Sedangkan Hotin Zeng berdiri di samping sana, dia menyantap Raja Bai, lalu berkata, Raja Bai, maaf, telah membuat kamu kecewa, misi kami telah gagal. Bersambung.